Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang jawab komen lunas rupanya udah lewat nih, karena udah berapa ya? 2 hari apa ya? Jadi tulis lagi komen lunas buat yang pengen utangnya lunas. Segera disusul bang gitu panduan pertama supaya bener-bener utangnya lunas. Dan bukan cuma utang lunas, tapi duit banyak, hidup tenang ya. Kasih tahu semua yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, beredar di media daring video Yusuf Mansur yang mengajak umat Islam untuk menyudahi kemiskinan, menyudahi dan melunasi utang-utang yang mereka selama ini akrab dengannya. Nah, ada beberapa paket yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Di antaranya adalah Riyadhah 40 hari, di mana selama 40 hari itu seseorang yang mendapatkan utang dan tidak bisa membayar akan bisa melunasi utang-utangnya. Ada juga paket membaca surah Al-Waqiah dengan jumlah tertentu. Menurut Yusuf Mansur, surat Al-Waqiah ini adalah surat di dalam Al-Quran yang bisa mengentas seseorang dari kemiskinan, bisa membayar utang yang selama ini dialami oleh orang-orang, dan segala keinginan duniawi. Nah, ada juga yang namanya Camp Al-Waqiah. Ini juga metodenya hampir sama, tetapi ujung dari proses-proses itu adalah sedekah dan atau berbayar. Nah, jadi apapun paket yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur, yakni paket melunasi utang, ya, paket keluar dari kemiskinan dan sebagainya, semua itu ujungnya adalah berbayar atau bersedekah kepada dirinya. Artinya tujuannya fulus, dan Yusuf Mansur mengatakan bahwa hidup akan nyaman gitu, ya akan bahagia jika seseorang itu menjadi kaya. Apa benar seperti itu? Apakah kenyamanan, ketentraman dari seseorang itu ditentukan oleh kekayaannya semata-mata? Tidak. Banyak faktor yang membuat orang bisa hidup nyaman, tentram. Dan harta duniawi itu hanyalah salah satu, tapi bukan satu-satunya. Karena apa? Masih banyak orang miskin yang hidupnya aman dan tentram. Mereka inilah orang-orang yang tidak neko-neko, hidupnya qanaah, menerima dengan apa adanya, dan bekerja sesuai dengan syariatnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, jika selama ini Yusuf Mansur
kemana-mana mengatakan surat Al-Waqiah itu bisa mengentas kemiskinan, membayar utang, dan seterusnya, mengapa dia sendiri tidak bisa dan tidak mau melunasi utang-utangnya kepada pihak lain, bahkan kepada karyawannya sendiri? Nah, ini kan aneh. Ketika dia punya hutang setumpuk, apakah itu atas nama investasi? Apakah itu atas nama patungan? Yang ketika sudah jatuh tempo, uang investasi, uang patungan itu tidak bisa ditarik kembali. Nah, jangankan dengan para investor, karyawannya sendiri, karyawannya Paytrend yang bayar-bayar maupun Paytrend aset manajemen yang melandai di bursa, dan dua-duanya sekarang ini sudah koit dan dikoitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, itu sejak tahun 2019 tidak mampu lagi membayar karyawannya. Gitu ya, tidak mampu lagi membayar karyawannya, dan Yusuf Mansur tidak mau bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya kepada karyawan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika benar melalui riyadhah, melalui membaca surat Al-Waqiah, itu bisa melunasi utang-utang seseorang atau sekelompok orang, kenapa proposal ini tidak dibawa ke pemerintah? Ingat loh, pemerintah negeri ini punya utang kepada pihak lain ribuan triliun. Nah, kenapa tidak dilakukan Al-Waqiah massal misalnya, dan Yusuf Mansur menjadi pelopornya di situ, agar utang-utang pemerintah itu bisa langsung terbayar dalam waktu beberapa hari atau beberapa pekan. Beranikah Yusuf Mansur membawa masalah ini ke pemerintahan Pak Prabowo? Tentu saja tidak akan berani. Karena apa? Apa yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur ini adalah proses pembodohan kepada umat Islam. Dan jikapun masih ada umat Islam yang tertarik dengan cara-cara seperti ini adalah kewajiban kita untuk tetap berdakwah, bahwa jika seseorang itu ingin memegang rupiah, tidak miskin-miskin amat, maka bekerjalah. Bukan hanya menenangkan diri di pojok-pojok tempat, bahkan di tempat-tempat ibadah, tetapi mereka tidak melaksanakan syariatnya. Syariatnya apa? Ya bekerja. Bekerja dengan kemampuan, dengan keahlian, dan semuanya itu diniatkan kepada Allah, ditujukan kepada Allah, bahwa Allah nanti akan memberi rezeki, dan bentuk rezeki itu tidak selalu rupiah. Dia akan menerima secara qanaah, secara ikhlas karena Allah. Saudara, mari kita memperkuat akidah kita, dan kita tidak perlu terbawa arus dengan cara-cara Yusuf Mansur yang secara syariat ini menyesatkan umat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.